Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan jumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita melanjutkan materi tentang transformasi, yaitu salah satu dari bagian transformasi adalah dilatasi. Oke. Tujuan pelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menggambar bayangan benda hasil dilatasi, menentukan koordinat bayangan benda hasil dilatasi, dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Oke, apa sih itu dilatasi? Dilatasi itu adalah proses pengalian ukuran bangun atau benda. Ingat ya, proses pengalian ukuran bangun atau benda. Pengalian ukuran dapat berupa pembesaran atau pengecilan, itu tergantung dari skala dilatasi. Jadi dilatasi itu bisa berupa pembesaran atau bisa berupa pengecilan, tergantung dari apa? Tergantung dari skala dilatasinya. Unsur yang harus ada pada dilatasi yaitu titik pusat dilatasi dan skala pengalinya. Jadi suatu bangun atau benda yang mau didilatasikan, itu unsur utama yang harus ada adalah titik pusat dilatasinya dan skala pengalinya. Oke, perhatikan gambar dilatasi pada bidang koordinat di samping ya, segitiga ABC yang warna biru. Didilatasi dengan skala 2, ingat ya ada skalanya 2, terhadap titik pusat 0,0. Ingat ya, dalam dilatasi yang unsur utama yang ada adalah titik pusat dilatasi dan faktor skalanya. Dalam hal ini, skalanya adalah 2 dan pusat titik dilatasinya ada di titik 0,0. Jadi, dia didilatasikan terhadap titik pusat 0,0. Sehingga di sini OA aksen itu sama dengan 2 OA, karena skalanya 2 ya. Jadi jarak OA aksen itu adalah sama dengan 2 kali OA. Kemudian jarak OB aksen itu adalah 2 kali OB. Sedangkan jarak OC aksen adalah sama dengan 2 OC dari titik pusat 0,0 dan skalanya 2 ya, sehingga terdapatlah bayangan segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen seperti tampak pada gambar warna merah. Bayangan titik-titik sudut segitiga setelah didilatasi diperoleh sebagai berikut. Ya. Titik A pada koordinat negatif 1,1. Setelah didilatasi terhadap pusat titik 0,0 dengan skala 2, maka hasil dilatasinya adalah 2 dikali negatif 1, 2 dikali 1, yaitu titik koordinatnya semua dikalikan ada 2, karena faktor skalanya adalah 2. Jadi mudah ya untuk dilatasi. Untuk mendapatkan bayangannya, tinggal kita mengalihkan titik semulanya dengan skalanya. Kalau skalanya 2 berarti dikalikan dengan 2, sehingga A aksennya atau bayangannya ada di negatif 2,2. Untuk B 2,1, bayangannya di mana untuk dilatasi dengan faktor skala 2? Ya tinggal dikalikan 2. 2 kali 2, 2 kali 1, ada di 4,2. Titik C 2,3, bayangannya ada di 2 kali 2, 2 kali 3, yaitu di 4,6. Sehingga titik-titik koordinat bayangannya itu ada di A aksen, B aksen, C aksen, terbentuklah gambar segitiga warna merah. Itulah bayangan hasil dilatasi ABC dengan skala 2 terhadap pusat titik 0,0. Dari sini, maka bisa kita ambil kesimpulan secara umum bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K adalah A aksen, KX, KY. Jadi koordinat asalnya tinggal dikalikan dengan faktor skalanya, KX, KY. Ya, tinggal dikalikan saja dengan faktor skalanya. Sifat dilatasi, pembesaran atau pengecilan dapat dilihat dari nilai faktor skala. Jadi, pembesaran dan pengecilan itu semua tergantung dari faktor skala K. Oke, jika K-nya kurang dari 1, maka bangun bayangannya akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi bangun semula.
Yang kedua, jika K-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bayangan bangunnya akan diperkecil dan searah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Yang ketiga, sifat ketiga, jika K-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bayangan atau bangunnya akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Namun jika K-nya kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Jadi, sifat dilatasi dia mengalami pembesaran dan pengecilan, searah ataupun berlawanan tergantung dari faktor skala. Oke, tergantung dari faktor skala atau K-nya, atau faktor pengalinya. Ya. Namun, pada pusat transformasi dilatasi, titik pusat dilatasi tidak selalu di titik asal O 0,0. Yang tadi kan terhadap titik pusat atau titik asal 0,0, tetapi tidak selamanya dilatasi itu dari titik asal 0,0. Kita lihat ini ya. Perhatikan gambar di samping, diketahui titik A-nya X, Y, dalam hal ini A-nya adalah 1,1, didilatasikan terhadap titik P, A, B. P-nya adalah negatif 1,0. Itu adalah sebagai titik pusat dilatasinya. Jadi titik pusat dilatasinya bukan di 0,0, tetapi titik pusat dilatasinya ada di negatif 1,0. Dengan faktor skala K menghasilkan titik A aksen. Ya, di sini lihat dari A-nya adalah 1,1 didilatasikan terhadap titik P negatif 1,0 mendapatkan bayangan adalah titik A aksen. Hasil dilatasi titik koordinat A, X, Y dengan titik pusat dilatasi P, A, B dan faktor skala K dapat dirumuskan sebagai berikut. A aksen atau bayangannya itu adalah KX tambah 1 kurang K dikali A, KY tambah 1 kurang K dikali B. Ingat, K adalah faktor skalanya, sedangkan A dengan B adalah titik pusat dilatasinya. Sedangkan X dan Y adalah titik koordinat semula. Sepertinya jadi bisa diformulasikan seperti ini untuk mencari koordinat bayangan jika dia didilatasikan bukan terhadap titik 0,0. Kalau dari 0,0 mudah ya, tadi hanya tinggal dikalikan dengan faktor skala K, Kx, Ky. Tetapi kalau dia didilatasinya tidak di titik 0,0, maka ini formulanya. Kx tambah 1 kurang K dikali A, Ky tambah 1 kurang K dikali B. Kita lihat contohnya. Ini contoh yang pertama adalah dilatasi pada segitiga dengan pusat dilatasi di titik asal 0,0. Maka ini mudah ya. Ini contohnya. Segitiga ABC dengan koordinat masing-masing A, B, dan C. Disuruh menggambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi di titik 0,0. Oke, penyelesaian. Diingat tadi bahwa faktor skalanya adalah 3, berarti K-nya adalah 3. Terhadap titik pusat 0,0, maka mudah saja tinggal dikalikan dengan 3 untuk koordinat awalnya. Ya, ini 3 kali 1, 3 kali 3. 3 kali 2, 3 kali 3. 3 kali 2, 3 kali 1. Maka dapat bayangannya adalah seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen. Ya. Oke, ini contoh 1. Contoh 2. Jika didilatasinya bukan di titik 0,0 tetapi di titik P. Contohnya ini, dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik P. Persegi panjang KLM dengan masing-masing koordinat yang sudah ditentukan di contoh. Disuruh menentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang K, LMN setelah didilatasi dengan pusat dilatasinya nih. P 1,4, pusat dilatasinya bukan di 0,0 tetapi di 1,4 dengan faktor skala adalah 2. Alternatif penyelesaian bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Ya, pusat dilatasinya adalah 1,4, berarti A-nya 1, B-nya adalah 4, faktor skalanya 2, maka K-nya adalah 2.
Dengan menggunakan formula tadi, Kx tambah 1 kurang K dikali A, Ky tambah 1 kurang K kali B, kalian tinggal mengganti atau mensubstitusikan nilai K, nilai X, nilai Y, nilai A, dan nilai B, maka dapat diperoleh K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen atau koordinat bayangan dari K, L, M, N seperti ini. Perhatikan tabelnya ya. Di sini hanya diperlukan ketelitian kalian dalam mensubstitusikan ke dalam formula yang ada dan mengoperasikan bilangannya tersebut atau mengoperasikan bilangan bulat yang ada tersebut. Jadi diperlukan ketelitian ya, sehingga didapatkan bayangannya tepat. Atau langkah yang lain yang bisa kalian tempuh adalah ada 3 langkah. Tentukan titik P dan gambar persegi panjang KLM pada bidang koordinat. Kita langsung lihat ke gambar ya. Seperti ini. Ya, titik dilatasinya adalah tadi di 1,4. Persegi panjang KLMN-nya seperti ini yang gambar warna biru. Didilatasikan dari titik pusat P dengan faktor skala 2 ya. Jadi di sini PK, maka kalau dia faktor skalanya 2, maka 2 kalinya. Maka didapatlah PK aksen ada di koordinat 3, -4, 2 kali jaraknya ya. Kemudian PL, nih, dengan menggunakan 2 kali jaraknya, maka dapatlah L aksennya ada di titik 5, -5. Kemudian PM, 2 kali jaraknya karena faktor pengalinya adalah 2 atau faktor skalanya 2, maka M aksennya adalah 5,0. Kemudian PN, 2 kali jaraknya, maka dapatlah PN aksennya ada di 3,0. Bisa juga dengan langkah seperti ini, dengan langsung menggunakan sketsa atau menggunakan gambar, dengan titik pusatnya di P, kemudian di faktor pengalinya adalah 2. Jadi bisa menggunakan formula yang ada atau bisa juga menggunakan langkah menggunakan sketsa gambar. Bagaimana anakku? Mem harap kalian bisa memahaminya. Untuk dilatasi yaitu adalah pengalian, pembesaran atau pengecilan tergantung dari faktor skalanya. Dan ingat, harus diingat apakah dia didilatasi dari pusat 0,0. Kalau di pusat 0,0 maka kalian hanya tinggal mengalihkan dengan faktor skalanya untuk koordinat semula. Tetapi kalau bukan di titik 0,0, bisa menggunakan formula tadi yang sudah kita bahas atau bisa menggunakan sketsa gambar dengan faktor skala yang ditentukan. Bagaimana? Mem harap kalian sudah memahaminya. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar matematika ya. Salam sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika.